Oke teman-teman nih, Kak Iqbal sudah bergabung dengan kita nih. Halo Kak Iqbal. Mohon maaf Kak, suaranya masih di-mute. Halo, ya? Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kamu Masya gimana, Allah. Rizka? Alhamdulillah baik banget juga Ya, Kak, luar telat biasa. jam ya. Iya, Kak Iqbal sekarang sedang di mana nih posisinya? Aku sekarang di Swedia, kotaku namanya Umeå, itu sekitar 6 jam kalau naik kereta dari Stockholm, ibu kotanya. Kalau naik pesawat sekitar 45 menit. Wah, Seperti luar itu. biasa. Di Iya, Swedia ini tuh kota impian, negara impian banyak orang sih Kak, termasuk aku ya, pengen banget main ke Swedia. Pak, semoga ya. Iya. Semoga tahun ini atau secepatnya. Aku doain. Amin sih. Kira-kira ini kalau misalnya di Swedia musim panas gimana Kak? Panas banget atau? Enggak sih, apalagi di kotaku ya. Eh, Malah kotaku ini eh, wak- selama musim panas bagi kita yang orang Indonesia ini tuh nggak panas sebenarnya. Oh iya, Kayak cuaca-cuaca di Bandung lah, kalau lagi panas kan nggak panas banget ya, adem. iya. Paling panas juga suhunya di sini 22 derajat. 25 atau 27 tuh jarang banget sehari doang. Itu juga kayak cuman di jam 12 siang gitu. Karena Wow. ya karena juga di kotaku ini kan aku kan di utara ya, Iya. di utaranya Swedia. Kayak suhu standarnya aja apalagi kok kalau musim dingin itu nyampe minus 37 ya. Jadi kayak bayangin aja kalau misalnya 20 aja tuh orang di sini udah syukur banget udah pada berjemur lah ininya. Wah, berarti soalnya aku juga di Turki ya Kak sekarang. Nah, kalau di Turki Oke. musim panas itu udah lumayan sih sampai 30 gitu. Berarti karena Swedia tuh banyak pegunungan gitu kali ya. Jadi Malah nggak terlalu. Swedia nggak ada pegunungan, Oh cuman iya. karena dia di dekat Arctic Circle, jadi Ah, cuacanya itu lebih lebih adem ya. Di Stockholm juga cuacanya standar juga 25-an kayak gitu. Pokoknya oh nggak enak sih. sepanas Indonesia lah ya, dan nggak Ya. sepanas negara-negara di Eropa yang teman-temanku ada juga yang di apa di Hungari atau di Jerman tuh kan ceritanya tuh mereka Iya. panas banget. Iya panas banget, walaupun suhunya tuh masih 29-an, 20-an tuh kayak menyengat banget gitu loh, Kak. Iya, iya, benar-benar. Di sini Wah, alhamdulillah sih aman aja. beruntung banget sih. Berarti sekarang liburan musim panas ya, Kak, ya? Ya, libur musim panas. Oke, mungkin langsung aja nih, Kak Iqbal, langsung teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget mendengarkan kisah-kisah dan sharing-sharing dari Kak Iqbal. Waktu Boleh, dan boleh, lain, boleh. silahkan. Bentar ya, aku agak gaptek nih menggunakan ininya. Di mana ya itu? Eh, untuk sharing itunya di mana ya? Ada di Yang tengah-tengah, Kak. mau itu, Kak, di bawah sebelahnya Oh, tangan. Present Now ini ya? Benar. Iya. Udah, udah kelihatan belum? Belum, Kak. Nah, sekarang sudah ada dengan loading. Oke. Bentar ya, lagi di ini. Nggak mau dia. Sudah muncul, Kak? Udah, oke. Ntar aku tes dulu ya. Silahkan. Aman. Mana ya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagi teman-teman yang berada di Indonesia, dan selamat siang menjelang sore mungkin bagi teman-teman yang berada di luar Indonesia, tepatnya di kawasan Eropa. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul secara online melalui program Skofest yang diadakan oleh Titik Jeda. Saya mewakili PPI Swedia juga mengucapkan terima kasih kepada Titik Jeda yang telah memberikan kesempatan nih kepada kami untuk
menceritakan dan berbagi sedikit tentang pengalaman yang saya rasakan gitu untuk apply beasiswa. Nah, sesuai dengan tema Europe Scholarship, kali ini saya akan menjelaskan tentang Swedish Institute Scholarship. Nah, bagi teman-teman mungkin pasti ada yang tidak mengenal saya ya. Perkenalkan, nama saya Azmi Iqbal, biasa dipanggil Iqbal, dan saat ini sedang melanjutkan studi master di Umeå University dengan program Master of Architecture and Urban Design. Saya berasal dari Provinsi Aceh. Nah, langsung saja nih untuk ininya. Nah, apa sih sebenarnya bagi beberapa orang yang bertanya gitu ya, Swedish Institute Scholarship ini seperti apa gitu. Nah, sebenarnya Swedish Institute Scholarship ini ialah pemerintah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Swedia untuk orang-orang dari 41 negara. Nah, alhamdulillah pada tahun 2023 ini bisa dilihat nih di foto adalah penerima beasiswa dari Indonesia. Ada 7 orang, alhamdulillah di tahun 2023, dan perlu diketahui bahwa beasiswa Swedish Institute Scholarship ini jumlah awardee-nya setiap tahunnya ada sangat fluktuatif. Jadi tergantung dengan kualitas applicants-nya itu sendiri. Itu terlihat bahwa pada tahun ini yang akan berangkat ke Swedia dari Indonesia meningkat menjadi 13 orang. Nah, di tahun saya, 2 Sri Kandi yang ada di foto sudah menyelesaikan studi masternya di program 1 Year Master Program. Satunya ada di Lund University dengan program International Marketing and Management. Yang satunya lagi di Uppsala University dengan jurusan Entrepreneurship, saya lupa persis. Dan 4, ya tersisa nih 5 pejuang lagi yang laki-laki. 3 di antaranya itu di Lund University, 2 di antara dari Lund University ini kuliah di Sociology in Law, dan satunya di Architecture and Emergent Futures. Nah, yang terakhir, yang satunya lagi itu di Sustainability and Development, jurusannya saya lupa juga persis, itu di Jönköping University. Nah, inilah kami, wajah-wajah penerima beasiswa di award di Swedish Institute Scholarship di tahun 2023. Nah, apa sih sebenarnya beasiswa Swedish Institute Scholarship ini? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa beasiswa Swedish Institute Scholarship ini ialah beasiswa akademik yang diberikan oleh pemerintah Swedia kepada profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja kurang lebih 2 tahun profesionalnya untuk berkuliah di Swedia di jurusan apa saja. Lebih dari 600 jurusan master di Swedia disediakan, baik itu 1 ataupun 2 tahun program master. Nah, beasiswa Swedish Institute Scholarship ini sendiri, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada kuota untuk setiap pernegaranya, tidak ada kuota secara global. Karena di tahun saya saja, kami semuanya secara global dari 41 negara diterima 299 orang. Sebenarnya kalau kita berpikir, tanggung banget ya, kenapa nggak digenapin aja 300 gitu. Tapi ya balik lagi, mereka tidak menyediakan kuota, tergantung dengan kualitasnya. Dan saya bisa bilang beasiswa Swedish Institute Scholarship ini mudah di satu sisi, ada juga susah di satu sisi lainnya. Yang pertama, mudahnya bagi orang-orang yang khawatir untuk di stage interview, mungkin mereka bisa mengikuti Swedish Institute Scholarship ini karena beasiswa ini hanya dinilai berdasarkan dokumen saja gitu. Jadi based on documents. Namun hal ini juga sangat tricky ketika kita tidak menyiapkan dokumennya secara baik seperti itu. Nah, hal yang menarik lagi di beasiswa SI ini, kami singkatnya, penerima beasiswa Swedish Institute Scholarship ini tidak diwajibkan untuk kembali ke negara masing-masing. Jadi kita
bebaskan untuk ingin melanjutkan karir mau di Swedia, di negara Eropa, atau di negara mana saja selama chance itu terbuka gitu. Karena saya melihat juga selama saya studi di sini, Swedia sangat mengedepankan tentang kesenjangan sosial dan equality serta equity bagi masyarakat lokal ataupun masyarakat internasional yang berada di Swedia gitu. Jadi makanya mereka tidak mewajibkan kita untuk kembali. Hal ini juga bukan berarti saya secara pribadi tidak mencintai Indonesia ya, tapi kalau misalnya diberikan kesempatan ya kenapa tidak kita ambil dan kita coba nantinya ke depan insya Allah seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita mendengar beasiswa pasti kita bertanya ya, apa aja nih benefit yang akan didapatkan gitu. Yang pertama tentunya full tuition fee coverage. Jadi ketika teman-teman nantinya mendapatkan positive outcomes dari Swedish Institute, otomatis nama teman-teman dan nomor aplikasi teman-teman sudah masuk ke dalam sistem universitas yang dipilih, dan teman-teman tidak perlu khawatir nantinya kayak apakah nanti telat ya pembayaran tuition fee-nya, nanti nggak bisa lanjut sekolah gara-gara telat nanti di semester berikutnya dan lain sebagainya. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena kita ini adalah beasiswa pemerintah Swedia, jadi otomatis aja gitu. Malah pengalaman saya untuk semester yang nanti akan saya jalankan, tuition fee saya sudah dibayarkan ketika saya masih menjalankan ujian gitu pada saat itu ya. Jadi kayak udah masuk tuh notif di email saya kayak tuition fee kamu sudah dibayarkan untuk semester berikutnya. Nah, syaratnya cuman selama kita memenuhi standar untuk melanjutkan program dan programnya di semester berikutnya, kita pasti akan dibayarkan untuk tuition fee-nya gitu. Nah, alhamdulillahnya juga di kampus saya, uniknya kami tidak teaching pedagoginya itu tuh nggak ada sistem grade, nggak ada kayak A, B, C, D kayak di Indonesia gitu. Cukup pass and fail. Itu aja tuh penilaiannya. Kalau lulus berarti lanjut, kalau gagal remedial. Nah, itu dia di Swedia tuh enaknya. Nah, nanti kita bahas lagi detail kalau teman-teman penasaran. Nah, yang kedua adalah monthly allowance sebesar 12.000 Swedish kron. Nah, ini sekitar 20 jutaan lah kalau dirupiahkan. Apakah ini cukup? Lebih dari cukup menurut saya. Karena standar hidup di Swedia berdasarkan pemerintah Swedia sekitaran 9.000-an. Otomatis kan kita diberikan 3.000 lebih nih, 3.000 sekian untuk tuition monthly allowance-nya. Otomatis ya pasti lebih dari cukup dimanapun teman-teman berada, even kalau teman-teman kuliahnya di Stockholm sekalipun. Nah, yang berikutnya adalah asuransi. Ya, asuransi ini sangat penting ya bagi kita sebagai mahasiswa internasional ketika nauzubillah min dzalik kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Dan berikutnya adalah travel grant sebesar 15.000 Swedish kron. Nah, di beasiswa ini sistemnya one time payment nih untuk travel grant-nya, dan diberikan ketika teman-teman sudah sampai di Swedia sekaligus first payment di monthly allowance-nya, jadi digabungkan nanti. Nah, sistemnya untuk travel grant ini teman-teman mengurus sendiri nih penerbangan teman-teman nantinya ketika ingin berangkat, mau berapapun harga tiketnya terserah teman-teman, tetap akan diberikan 15.000 ini. Dan ini juga 15.000 ini juga include untuk penerbangan kembali ketika teman-teman sudah selesai. Jadi enaknya ya kita bisa manage nih uang 15.000 ini gitu kan, lu cukup banyak ya 15.000. Kalau kita bisa pintar-pintar memilih maskapai dan waktunya ya kita pasti bisa dapat lebih murah seperti itu. Dan nggak kalah pentingnya ialah membership sebagai Swedish Institute Network for Future Global Professionals. Ini sangat penting ya platform ini, karena di platform ini berkumpul seluruh awardee SI yang dikelola oleh Swedish Institute Scholarship ini untuk memberikan informasi tentang lowongan kerja, tentang peningkatan skill,
pelatihan atau workshop, seminar dan lain sebagainya. Itu di-share di situ dan itu eksklusif hanya untuk Swedish Institute Awardee saja. Nah, bagaimana nih apply-nya? Sebenarnya apply Swedish Institute Scholarship ini kalau in general itu sangat mudah ya. Kalau teman-teman bisa melihat nih di layar teman-teman masing-masing, di tulisan warna kuning itu adalah yang akan teman-teman lakukan. Yang warna biru itu tim dari panitia. Nah, tahap pertama, apply dulu nih master programnya di universityadmissions.se. Kalau di beberapa negara, ketika kita ingin apply sekolah, kita harus langsung menuju ke kampusnya. Nah, di Swedia, kita hanya melalui satu pintu saja, melalui universityadmissions.se ini sendiri. Nah, di universityadmissions.se ini, teman-teman membuat akun, terus mengisi formulir dan lain sebagainya, memilih maksimal 4 kampus dan 4 jurusan yang berbeda, atau di kampus yang sama, terserah, submit semua dokumen yang diminta, di setiap kampusnya tersebut, di lamannya maksud saya. Nah, setelah itu membayar uang aplikasi sebesar 900 Swedish Kron atau sekitar 1,5 juta. Apakah uang aplikasi ini di-reimburse? Tidak. Uang aplikasi ini tidak di-reimburse ya. Karena universityadmissions.se ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin berkuliah di Swedia, termasuk international students dan beberapa orang-orang lokal di sini. Nah, jadi universityadmission.se ini bukan hanya untuk orang-orang yang ingin apply beasiswa Swedia saja gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ketika beasiswa ini dibuka, barulah teman-teman bisa apply beasiswa Swedish Institute Scholarship ini melalui nomor aplikasi dari universityadmissions.se ini. Jadi kalian memasukkan nomor ujian kalian atau nomor aplikasi tersebut di aplikasi SI ini, jadi otomatis terintegrasi itu dari kampus ke beasiswanya. Nah, selanjutnya tugas SI-nya nih, tugas SI-nya dari panitianya untuk screening tahap awal dan evaluasi. Apakah dokumen yang teman-teman submit di aplikasi SI ini sesuai yang diminta dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu, barulah keluar tuh notification result dari University Admissions ini. Nah, dari 4 jurusan yang sudah teman-teman pilih, minimal 1 saja kalau misalnya ada yang lulus, otomatis teman-teman aplikasi SI teman-teman akan dipertimbangkan untuk ke tahap berikutnya di final result. Tapi kalau misalnya tidak ada satupun yang lulus, otomatis aplikasinya tersebut gugur. Nah, gimana nih kalau misalnya 4-4-nya lulus? 4-4-nya lulus ya teman-teman tetap harus memilih salah satunya. Nggak harus di pilihan pertama. Mungkin tiba-tiba di pertengahan jalan teman-teman kayak ingin merubah haluan. Kayak, aku pilihnya di pilihan keempat saja bisa. Asalkan teman-teman tetap memilih satu di antaranya. Nah, sisanya setelah itu final result dan akan mendapatkan notifikasi dari Swedish Institute Scholarship. Seperti itu. Nah, untuk apply beasiswa SI ini sendiri, teman-teman harus sangat mengikuti dokumen-dokumen yang diminta. Saya berkali-kali ketika memberikan saran dan materi seperti ini ke teman-teman yang menanyakan kepada saya, baca berkali-kali aplikasi dan instruksi yang diberikan secara hati-hati dan baca berkali-kali. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, beasiswa Swedish Institute Scholarship ini penilaiannya berdasarkan dokumen saja gitu. Jadi jangan sampai karena berdasarkan dokumen kita tuh menganggap enteng gitu. Karena sekali saja instruksi tersebut diabaikan atau kalian menambahkan hal-hal yang tidak diminta, pasti didiskualifikasi. Hal tersebut terbukti dengan beberapa ada orang-orang yang saya kenal tidak mengikuti instruksi yang diberikan seperti itu. Apa saja nih dokumen-dokumen yang diminta? Sebenarnya dokumen-dokumennya juga sangat
simple, dan mereka sudah memiliki template sendiri seperti curriculum vitae, proof of work experience, proof of leadership experience, 2-letter recommendations, valid passport, dan motivation. Nah, CV, proof of work of experience, leadership experience, dan letter recommendations itu mereka sudah memiliki template-nya sendiri. Dan biasanya setiap tahun itu formatnya berubah-ubah, jadi teman-teman tetap harus cek secara berkala di beasiswa.si.se. Nah, untuk untuk yang dokumen ini sendiri, teman-teman bisa melihat nanti dari SI-nya sendiri publish secara berkala seperti itu. Ketika mau dibuka nih sesinya, teman-teman tuh sudah dari pihak SI-nya nih udah buka nih, udah kayak nih kurikulum vitae nih dulu dipublish. Nah, teman-teman kerjakan sesuai dengan timeline. Karena kenapa? Karena beasiswa SI ini dibuka kurun waktunya itu sangat singkat, hanya 20 hari, 14 sampai 20 hari kalau saya tidak salah, di awal-awal Februari biasanya. Karena di kurun waktu 20 hari itu kita hanya memikirkan untuk motivation letternya, karena motivation letter itu pertanyaannya keluar ketika di 20 hari itu. Jadi ketika sudah dibuka tuh portalnya, otomatis kita hanya berpikir tentang motivasinya saja. Jadi kita nggak perlu pikir tentang administrasi yang belum selesai gitu. Dan motivation-nya ini biasanya hanya satu pertanyaan, dan harus cuman kita mengisi 1000 karakter include space. Jadi sangat amat singkat, padat gitu. Jadi kan itu juga sangat challenging bagi kita. Dan saya juga mengajak teman-teman yang ingin apply beasiswa SI ini jangan menulis motivation letter itu sekali duduk gitu, kayak tulis sekali langsung apply gitu. Jangan lakukan hal tersebut, karena kita terkadang butuh evaluasi dari orang, butuh feedback dari orang lain. Jadi baca berulang-ulang apakah pertanyaan tersebut apakah jawaban yang kita tulis sudah menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Itu saran dari saya. Apakah sulit untuk apply untuk diterima gitu? Sulit ketika kita tidak menyiapkan dokumennya secara baik, sulit ketika kita tidak mengetahui instruksinya secara baik, dan sulit ketika kita menjadi seorang deadliner gitu. Tetapi akan mudah ketika kita sudah mengetahui instruksinya, akan mudah ketika kita sudah mengetahui visi dan misi beasiswa SI ini sendiri, dan akan mudah ketika kita sudah menyicil dokumen-dokumennya gitu, dan mengikuti sesuai timeline yang diberikan. Bagaimana diterima? Kuncinya cuma satu, menurut saya ya, kuncinya cuma satu, yaitu yang pertama secara physically-nya itu ikuti instruksi yang diberikan. Berkali-kali saya selalu mengatakan ini ya, karena instruksi yang diberikan tersebut tuh sebenarnya sudah sangat detail dan sangat jelas, tapi beberapa orang tuh kadang-kadang manusiawi ya, kayaknya ini kurang deh, harus nambah nih 1 page lagi atau satu bullet point lagi nih, aku tambah aja deh untuk membuat impresifnya si tim panitianya gitu. Jangan melakukan hal tersebut. Jadi cukup ikuti instruksi yang diberikan di dokumen tersebut, karena di dokumennya sudah sangat jelas tuh instruksi-instruksinya seperti itu. Apakah saya harus apply? Pertanyaan berikutnya itu pertanyaan yang teman-teman bisa jawab ke diri teman-teman sendiri, karena ketika teman-teman sudah menanyakan hal tersebut, teman-teman kan bisa melihat tuh apakah beasiswa SI ini sejalan dengan visi dan misi teman-teman, apakah sistem pendidikan di Swedia adalah sistem pendidikan yang teman-teman harapkan, apakah nantinya cuaca, climate, dan juga lingkungan di Swedia adalah lingkungan yang teman-teman harapkan. Ketika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, maka teman-temanlah yang menentukan ke depannya gitu. Di akhir sesi ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya apply beasiswa SI ini adalah kali ke-30 saya, sejak saya apply di tahun 2018 ya. Alhamdulillah di beasiswa SI ini saya apply-nya one shot. Namun di beasiswa lain seperti
Stipendium Hungarikum, AAS, Chevening, Fulbright, LPDP, apalagi Invest in Italy, banyak, hampir semua beasiswa yang ada di bumi ini nih saya coba apply pada saat itu. Namun balik lagi, Allah, Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan tempat dan jawaban yang terbaik untuk saya. Saya menceritakan hal ini bukan berharap saya mengharapkan teman-teman merasakan pengalaman yang sama seperti saya, kayak harus apply 30 kali gitu. Saya tidak mengharapkan hal tersebut sama sekali. Saya malah berharap kalau bisa apapun beasiswa yang teman-teman apply, one shot gitu. Karena pasti kita lelah secara energi, lelah secara fisik, uang habis, seperti saya ya, retake IELTS 2 kali karena IELTS-nya expire, terus mempersiapkan dokumen berkali-kali, tapi balik lagi gitu. Kita hanya berencana dan kita hanya melakukan yang terbaik. Terkadang ada satu waktu kita merasa lelah, namun hal tersebut wajar. Dan jangan membatasi, pesan saya, jangan membatasi diri teman-teman berdasarkan omongan orang-orang gitu. Karena hanya teman-teman sendirilah yang mengetahui limit dan kualitas dari diri teman-teman masing-masing. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Kak Iqbal sudah sharing untuk informasi yang sangat mahal ya kita dapatkan dari Kak Iqbal, dan juga pengalaman dan semangatnya sih tentu saja. Bayangkan ada yang apply beasiswa 30 kali sampai goal gitu. Wah, luar biasa sekali Kak. Sebelumnya aku sempat baca juga cerita Kakak di Kobi. Oh iya. Ya, wah keren banget sih itu ceritanya Kak. Sampai bisa tembus yang sekarang ya, perjuangannya nggak sebentar gitu. Mungkin untuk sesi tanya jawab teman-teman semuanya boleh dikit dulu ya notes-nya, karena kita akan menyimpan sesi tanya jawab di akhir webinar. Oke. Terima kasih banyak Kak Iqbal sudah berbagi kepada kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemateri kita yang selanjutnya nih. Ada pemateri kita yang selanjutnya ini bernama Kak Gentar Raja Sudiro. Kak Gentar merupakan penerima beasiswa Romania Government Scholarship pada tahun 2024. Kak Gentar kini sedang menempuh pendidikan di Universitas Transylvania Dean Brasov untuk mengajar gelar bachelor dalam bidang ekonomi dan hubungan internasional, teman-teman semuanya. Nah, sekarang Kak Gentar sudah hadir bersama dengan kita. Halo Kak Gentar. Halo, selamat siang. Selamat malam. Iya, selamat siang waktu Eropa dan selamat malam waktu Indonesia. Kak Gentar, kira-kira dipanggilnya gimana Kak? Gentar? Tara aja. Oh ya, Kak Tara. Oke, salam kenal Kak Tara. Selamat bergabung dengan kita. Salam kenal semuanya. Berarti Kak Tara sekarang domisilinya sudah di... Aku udah di Romania. Oh, udah di Romania ya. Oke. Sekarang kalau sebelumnya aku pernah baca di Romania itu kalau misalnya untuk studi masuk ke universitas itu ada yang harus persiapan bahasa dulu dan udah nggak perlu persiapan bahasa gitu. Kalau Kak Tara gimana? Kalau aku baru aja nyelesain kelas persiapan bahasaku dan alhamdulillahnya lulus. Wah, Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lulus. Berarti bahasanya Romania ya Kak ya? Bahasanya Romania, semua scholarship-nya bahasa Romania kecuali ntar aku jelasin deh. Oh, oke. Oke. Saya kalau di Turki juga kita harus persiapan bahasa Turki kan. Jadi kayak ngertilah perjuangan penyiap bahasa ini gimana. Mungkin langsung aja ya Kak Tara, kayaknya teman-teman udah gak sabar banget nih mendengarkan sharing-sharing dari Kak Tara. Waktu dan layar dipersilakan. Halo semua. Masuk Kak, sudah masuk. Masuk? Oke. Ya, aman. Selamat siang semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia Titik Jeda untuk proyeknya memberikan kesempatan saya untuk menjadi pembicara di sini karena ini baru pertama kali nih disuruh jadi pembicara kayak gini.
Dan sekarang saya akan jelasin tentang Romania Government Scholarship. Oke, sekarang saya perkenalkan diri dulu, nama saya Gentar Raja Sudiro. Saya adalah awardee Romanian Government Scholarship dari MAT tahun 2023, dan saya sekarang menempuh studi di Transylvania University of Brasov di jurusan Bachelor Economic and International Affairs. Saya lulusan dari SMA Negeri 4 Jakarta, dan sebelum di SMA Negeri 4 Jakarta saya menempuh studi di salah satu Islamic boarding school di daerah Jawa Barat. So buat teman-teman, biasanya ada yang nanya kayak kalau dari pesantren kayak gimana, aku bisa nggak sih untuk dapat beasiswa di luar negeri? Itu bisa banget ya guys. Jadi kalian sungguh-sungguh, kalian minta ke pihak sekolahnya untuk mensupport kalian. Oke, selanjutnya aku bakal kasih gambaran dulu tentang Romania nih. Mungkin ada yang bingung tentang Roma dan Romania, biasanya soalnya sebelum kesini juga aku bingung Roma dan Romania. Jadi Romania itu adalah negara di Eropa Tengah dan Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Hungaria, Serbia, Ukraina, Moldova, dan Bulgaria. Dan ibu kota Romania adalah Bukares. Bahasa resminya itu Romania. Dan negara ini bukan negara yang nggak memiliki kayak agama, kayak dominan agama seperti di Indonesia itu Islam. Dan di sini itu agamanya mayoritas adalah Kristen Ortodoks, dan Islam di Indonesia, di Romania ini hanya 0,3% dari 19 juta manusia di Romania. Dan mata uang resmi di negara ini adalah lei. Jadi kurang lebih satu lei itu 3.500 rupiah. Dan kabar baiknya per tanggal 31 Maret 2024 lalu Romania itu resmi jadi bagian dari negara Schengen. Jadi itu sangat satu poin plus, karena negara Schengen itu adalah sebuah kehormatan. Dengan kayak Schengen itu kumpulan dari negara-negara maju yang ada di Uni Eropa. So jadi Romania sudah mulai menjadi negara-negara yang maju. Dan aku juga udah ngelis beberapa kampus terbaik di Romania, yaitu University of Bucharest, UBB in Cluj, University of Babeș-Bolyai, University Alexandru Ioan Cuza di Iași, Politehnica Bucharest, and Transylvania University of Brasov. Nah, sekarang mulai masuk ke bahasan intinya. Ada berapa aja sih sebenarnya scholarship di Romania? Jadi yang di government itu ada dua, itu MFA dan MAT. MFA itu dari Kementerian Foreign Affairs, kayak Kementerian Luar Negeri, dan MAT itu adalah dari Kementerian Ekonomi. Dan ada beberapa sebenarnya beasiswa kampus yang disediakan oleh Romania dari kampus-kampus yang ada di Romania. Tapi untuk mahasiswa Indonesia yang bisa daftar hanya dari kampus saya, itu Transylvania Academica Scholarship. Selanjutnya, ini aku juga udah buat chart kayak ada berapa sih award di Indonesia yang keterima dari tahun 2022 sampai 2024 dari beasiswa TAS, MFA dan MAT. So, tahun 2022 itu MAT yang keterima ada 4 orang, tapi yang mengambil hanya 2 orang. Dan tahun 2023 MAT yang mengambil itu ada 6 orang. Yang keterima ada 6 orang, dan yang mengambil hanya 3 orang. Dan tahun ini ada 7 orang, dan ini terbanyak sejauh ini, karena ada 7 orang yang diterima oleh beasiswa ini, tapi belum pasti mereka atau mengambil atau enggak. Dan tahun ini juga tahun perdana untuk mahasiswa Indonesia yang berhasil keterima di Transylvania Academica Scholarship. Dan tahun 2023 lalu ada satu mahasiswa Indonesia yang keterima, yang seangkatan dengan saya, keterima beasiswa MFA. Jadi perbandingannya sangat jauh ya dari beasiswa MFA, MAT, dan TAS. Dan ini adalah chart juga untuk penyebaran mahasiswa Indonesia yang ada di Romania. Yang pertama ada 5 orang di Brasov, yaitu di kota saya, di Transylvania University. Dan ada juga di Iași, yaitu 2 orang, di Alexandru Ioan Cuza. Dan di Babeș-Bolyai di Cluj ada 6 orang. Di AC itu saya lupa menyebutkan, AC itu adalah salah satu economic university in Bucharest. Dia adalah salah satu yang terbaik. UPB itu Politehnica di Bukares ada 1 orang. Dan di Unibook, University of Bucharest, ada 6 orang. So, selanjutnya saya akan membahas beasiswanya. Jadi, beasiswa yang pertama adalah Transylvania Academica Scholarship.
Ini biasanya mereka buka tuh dari bulan Februari sampai bulan April dan kuotanya itu nggak nentu. Jadi seperti tahun ini ada 16 orang yang keterima dari seluruh dunia dan tahun lalu itu ada 20 orang yang keterima dari seluruh dunia. Oke, aku akan ngeliatin kalian sekilas. Apakah kelihatan? Kelihatan. Untuk scholarship-nya? Sekarang masih di PPT-nya sih, Kak. Masih PPT-nya, Kak? Iya. Oke, lanjut aja dulu ya, Kak. Setelah itu ya pokoknya ini beasiswa, kalian bisa masuk ke website yang ini dan di situ semua ini beasiswanya sangat amat gampang menurut saya karena kita hanya apply untuk dengan satu kali, I mean nggak satu kali keterima tapi apply-nya hanya di website yang ini. Kalian masuk ke website ini, kalian baca-baca dan di situ juga langsung ada laman untuk submit dokumen, submit motivation letter, dan kalian tinggal klik OK dan itu selesai. Dan setelah itu ada scholarship dari Ministry of Foreign Affairs dan ini adalah beasiswa favorit ya, salah satu dari beasiswa favorit untuk orang Indonesia karena ini sangat gampang banget. Mereka nggak butuh motivation letter dan hanya butuh berkas, sama seperti beasiswa yang di Swedia, hanya butuh berkas. Dan beasiswa ini buka dari Desember sampai Maret dan per tahun 2024 ini ada 500 kuota untuk mahasiswa di seluruh dunia. Dan selanjutnya adalah beasiswa yang saya dapatkan yaitu ARIC atau MAT. Mengapa saya nulis ARIC atau MAT? Soalnya di tahun 2023 mereka itu menamai MAT dan sekarang mereka berganti nama jadi ARIC. Dan beasiswa ini buka dari bulan Mei sampai Juni dengan 40 kuota dari seluruh dunia. Dan required dokumennya bisa kalian lihat di sini ada SKCK, surat rekomendasi dari KBRI, formulir pendaftaran yaitu Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ijazah atau SKL, bagi yang belum punya ijazah bisa memakai SKL, dan translationnya, transkrip akademik dan translation, akte kelahiran dan translation jika belum bilingual. Soalnya setahu saya di atas 2025 itu akte kelahiran sudah ada yang bilingual, jadi tergantung dari akte kelahiran kalian. Paspor, kalian bisa scan 2 halaman pertama paspor kalian, KTP dan translate, medical certificate dan translate, and curriculum vitae kalian bisa buat dalam bahasa Inggris langsung. Foto paspor yaitu pas foto 3x4 dan surat approval dari supervisor bagi yang ingin mendaftar PhD. Dan semua dokumen ini kalian bisa submit ke email KBRI di Romania, KBRI Indonesia di Romania, dan mereka akan memproses itu semua. Dan ada untuk beasiswa ini khususnya karena dia bergelut di bidang investment, foreign trade and something, jadi dia ada prioritas jurusan yaitu ekonomi dan bisnis administrasi, agricultural science, technical science, dan oil and gas. Tapi jangan berkecil hati karena ada senior saya yang keterima di selain di jurusan prioritas ini. Selanjutnya saya akan membahas Aneks 1. Yang ini adalah formulir data diri. Jadi Aneks 1 ini merupakan formulir data diri yang akan dilampirkan untuk MAT. MAT ini adalah Kementerian Perdagangan dan Tourism. Jadi di sini di halaman pertama ada, kalian bisa lihat di halaman pertama ini ada studi. Kalian bisa, cara isinya tuh kalian tinggal checklist di kotak yang ini, kalian mau bachelor, master, PhD, or post university and short term studies. Dan di kolom bawahnya ada kolom untuk mengisi kalian mau ngincar university di mana dan jurusan apa. Dan di halaman keduanya ada form data diri, yaitu kalian bisa nulis dengan isi form data diri kalian dari nama keluarga, nama pertama, nama kedua, di mana kalian
di mana kalian tinggal dan sebagainya kalian bisa baca sendiri. Dan salah satu yang paling penting adalah di halaman ketiga, yaitu motivation letter. So di halaman ketiga ini ada beberapa pertanyaan yang termasuk dari motivation letter dan termasuk dari salah satu aspek penilaian pihak beasiswa untuk diri kita. Jadi ada pertanyaan pertama, yaitu professional experience until present. Jadi kita ngejelasin kita udah pernah ngapain aja, kita udah pernah kerja apa, kita udah pernah ngelakuin apa yang berhubungan dengan jurusan yang akan kita ambil. Dan tips dari saya untuk menjawab semua pertanyaan ini adalah, kalau bisa kalian jawabnya jangan bertele-tele. Jadi kayak kalian jawab tuh hanya menjawab kalian melakukan ini, kalian mendapatkan skill ini dan ini. Jadi dan clear. Jadi tidak ada penambahan kalimat untuk memuji-muji sesuatu untuk beasiswa ini. Dan di pertanyaan kedua ada other scholarship and specialization training. Jadi kalian bisa nulisin kalian pernah keterima beasiswa apa aja, entah itu beasiswa studi, beasiswa dana kuliah atau monthly allowance, beasiswa apapun. Seperti contohnya saya menulis saya pernah khususnya specialization training itu saya nulis ikut specialization untuk IELTS. Dan jadi kalian pikiran untuk apa yang pernah kalian lakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Dan di aplikasi motivation ya kalian sama untuk apa motivasi kalian, dan bikin kalau bisa to the point mungkin. Dan karena kalian telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, jadi itu sudah bisa pihak beasiswa sudah bisa melihat motivation kita. Dan pertanyaan keempat adalah project description, ini hanya untuk PhD. Dan untuk pertanyaan kelima adalah scientific activity. Ini adalah contohnya seperti kalian pernah buat karya ilmiah tulis, ya kalian bisa masukin ke sini, kalian jelasin apa yang kalian buat. Saya juga mengisi ini, saya pernah buat pas SMA itu, saya pernah ngebuat salah satu karya tulis ilmiah tentang hukum jual beli ijazah menurut pandangan agama dan negara. Dan aneks kedua adalah lampiran untuk Ministry of Education, untuk Kementerian Pendidikan Romania. Kurang lebih sama isinya, data diri, jurusan kalian pernah, background studi kalian, dan university apa yang kalian pengen ambil. Dan di halaman terakhir dari aneks 2 ini ada language skill kalian bisa bahasa apa aja, dan di sini saya menulis English, Arabic, and French. Jadi itu. Dan ini adalah aneks ketiga. Ya, ini isinya hanya deklarasi untuk seperti kita persetujuan kita bahwa kita mendaftar di beasiswa ini. Ada nama kita, asal kita, dan sebagainya. Dan terakhir, bukan terakhir mas, proses saya akan menjelaskan, mungkin saya menjelaskan terbata-bata. Ini saya akan menjelaskan proses MAT scholarship. Jadi pertama itu kalian mengisi form pendaftaran aneks 1, aneks 2, aneks 3 yang seperti saya sudah jelaskan, berisi data diri, motivation letter, working experience, dan lain-lain. Dan yang kedua, tahap selanjutnya adalah memastikan kelengkapan dokumen dan mengirimkan melalui email ke KBRI Bukares. Email akan diumumkan melalui IG PPI Romania dan Indonesia in Bukares. Jadi di saat-saat sebelum beasiswa ini buka, kalian bisa pantau terus IG PPI Romania dan IG untuk IG KBRI Romania di KBRI Romania. Dan tahap selanjutnya adalah kalian bisa setelah kalian mengirim, pihak KBRI akan menerima dan mengapprove dokumen kalian. Mereka akan melihat apakah ini lengkap, apakah ini sudah jelas, dan mereka akan meneruskan dokumen ini ke pihak MAT Romania untuk diproses ke tahap seleksi. Dan setelah itu kalian hanya menunggu pengumuman lolos seleksi tahap 1 approved by MAT. Jadi di beasiswa ini ada 2 kementerian yang berkolaborasi, yaitu MAT dan ME. Jadi pada proses seleksi tahap awal itu approved by MAT, dan ini akan diumumkan di website MAT pada awal September. Akan diumumkan 40 orang yang terpilih dan 20 orang cadangan.
Dan pengumuman final approved by MA, yaitu Ministry of Education, di website MAT juga, dan akan dikirim ke email masing-masing awardee. Dan mendapatkan LOA dari kampus yang menerima. Dan ini nih yang awardee benefit. Nah, kalian biasanya nanya-nanya apa aja sih yang didapetin. Oke, pertama kalian bakal dapat tuition fee untuk free preparatory year, dan studi kalian selama 3-4 tahun, depends on the field that you study. Yang kedua adalah monthly allowance. Kalian bisa lihat 60 euro untuk bachelor, 75 euro untuk master, dan 85 euro untuk PhD. Dan yang ketiga adalah visa. Kalian bisa biaya pengurusan visa dan biaya pembayaran visa itu semua gratis dan kalian mendapatkan visa student. Dan dormitory, kalian untuk beberapa wilayah seperti di IAS itu kalian gratis untuk dormitory, tapi di kota saya yaitu Brasov, Transylvania University, kalian itu harus bayar. Dan dorm saya itu termasuk dorm yang terbagus dari semua kampus, dan yang paling mahal dari semua kampus juga untuk bayar dormnya. Dan yang kelima adalah health insurance, dan kalian bisa mendapatkan health insurance ini kalau kalian di bawah umur 26. Dan public transport discount, jadi kalian bisa dapat 90% untuk student. Untuk student seperti kita itu, kita bakal dapat diskon 90% untuk tiket bus, tiket kereta, tiket tram, tiket metro, kalian semua itu free diskon 90%. Dan disclaimer untuk beasiswa ini, biaya kalian penerbangan dari Indonesia ke Romania, dan jika kalian ingin pulang di summer atau kapanpun, itu ditanggung kalian sendiri. Dan selama summer seperti sekarang dari Juli, Agustus, September itu kalian tidak mendapatkan monthly allowance, dan jika kalian ingin stay di asrama, kalian harus membayar asrama dengan biaya yang full. Dan yang terakhir adalah benefit studying in Romania. Yang pertama adalah biaya hidup tidak terlalu mahal dibandingkan negara Eropa lainnya. Asuransi kesehatan yang berlaku di seluruh negara Uni Eropa. Memiliki kesempatan yang besar untuk mengikuti Erasmus Student Exchange Program. Bisa bekerja part-time secara legal selama 20 jam sepekan untuk student. Berkesempatan traveling ke negara-negara Eropa lainnya, tentunya dengan biaya pribadi. Dan tidak harus balik ke Indonesia, sehingga memiliki peluang untuk berkarir di luar negeri. Ya, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri, dan saya oper kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Tara sudah sharing dan memberikan pemaparan yang luar biasa ya kepada kita semuanya. Kayak kuliah di Romania ini sangat menarik juga ya Kak Tara ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya secara langsung boleh langsung raise hand dan open kamera. Dipersilakan raise hand teman-teman. Oke, jika tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Google Sheet nih Kakak. Sebelumnya ada yang mau tanya. Kak Farha? Langsung turun tangan lagi. Oke, silakan. Oke, Kak Farhan dulu tadi sebelumnya sudah angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku mau tanya nih. Sebelumnya tuh aku kan pernah daftar di beasiswa kayak beasiswa apa sih yang di Hungaria atau di kemarin aku juga sempat daftar di beasiswa Rumania Government Scholarship. Nah, sebelumnya tuh aku pernah ikut les bukan les, maksudnya ikut kayak IDP. Beasiswa Rumania ini seperti kampus-kampus yang ada di UK dan di ini juga yang kayak faktor ekstrakurikulernya, faktor nilainya, terus apakah dengan ada IELTS atau TOEFL itu bisa jadi lebih mudah gitu buat jadi awardnya gitu. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Farhan. Mungkin boleh langsung dijawab nih. Oke. Sebenarnya requirement kita itu nggak perlu IELTS, tapi tentunya
jika kita punya IELTS, kita bisa lebih gampang untuk belajar studi kita karena kita belajar bahasa Romania dengan bahasa Inggris. Dan jika kita punya IELTS dan nilai IELTS kita tinggi, kita mahir berbahasa Inggris, itu memudahkan kita untuk belajar bahasa Romania. Tapi untuk jika kita punya IELTS dan apakah itu salah satu faktor untuk memenangkan beasiswa ini, itu enggak terlalu. Enggak sih, enggak. Itu bukan salah satu faktor untuk memenangkan beasiswa. Tidak jadi lebih mudah. Oke, terima kasih banyak Kak Tara. Jawabannya apakah Kak Farhan sudah cukup menjawab pertanyaannya Kak? Sudah Kak, makasih Kak ya. Oke, sama-sama. Oke, langsung lanjut ke penanya kedua nih, ada Kak Justin Heidi. Mungkin dipersilakan Kak open mic dan open kamera kalau memungkinkan. Malam, ini pertanyaan buat Kak Tara soal Romanian Government Scholarship tadi. Kalau pertanyaan yang pertama tuh rata-rata nilai SMA untuk apply untuk beasiswa ini kira-kira berapa dari Kak Tara sendiri? Terus yang kedua itu kan di CV Europass yang di CV akademik ada bagian studies applied for. Nah, kalau misalkan kita kan ada memilih dua universitas. Kalau misalkan jurusannya berbeda, apa tetap dicantumkan hanya salah satu aja di CV itu atau dua-duanya? Terima kasih. So, aku bakal jawab pertanyaan pertama dulu. Jadi untuk rata-rata nilai itu kalau diakumulasiin itu jadi 70 karena rata-ratanya itu 70 atau 75 dan rata-rata nilaiku sendiri itu 87. Jadi lumayan jauh dari dari batas untuk apply kita. Dan untuk pertanyaan kedua aku kurang paham. Bisa tolong diulang? Yang soal di bagian CV Europass, kan yang untuk di akademik ada bagian studies applied for yang jurusan yang akan di-apply. Kalau misalkan di pemilihan universitas itu ada dua dan jurusannya berbeda, apa jurusan yang ditulis itu hanya salah satu atau dua-duanya? Maksudnya kamu mau menulis di CV kalau kamu bakal apply ke sini di salah satu jurusan ini? Ya. Kamu bisa nyantumin dua-duanya sih. Apakah terdengar suara saya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Tara sudah dijawab. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya ambil dari Google Docs ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di Google Docs kita juga. Sebelum kita lanjut ke yang Raisen lagi, ini untuk pertanyaan ditujukan untuk Kak Iqbal terkait tentang letter of statement nih Kak. Pertanyaannya adalah letter of statement beasiswa SI SGP karakternya sangat terbatas nih. Apa yang sebaiknya ditonjolkan, industri apa saja yang sedang naik daun di Sweden dan potensial untuk menyerap tenaga kerja dari luar negeri. Nah, terus ada juga nih kebetulan pertanyaan yang related tadi saya baca di kolom komentar itu terkait motivation letter juga. Sebentar. Apakah pertanyaan untuk motivation letter berbeda setiap tahunnya Kak? Dan di mana kita bisa tahu pertanyaan untuk motivation letter tersebut? Terima kasih Kak. Boleh dijawab mungkin? Ya, untuk pertanyaan pertama, motivation letter. Sebenarnya pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu relate ya. Jadi untuk motivation letternya itu sendiri, apa yang harus dilakukan sebenarnya ya cukup dengan menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Karena juga pertanyaan setiap tahunnya itu berbeda. Seperti tahun saya, kalau saya tidak salah ingat, pertanyaannya coba pilih salah satu SDGs yang relate dengan pekerjaan kamu sebelumnya dan relate juga ke cita-cita kamu ke depannya gitu. Nah, itu pertanyaan yang saya dapatkan pada saat itu. Yang saya lakukan adalah cukup dengan menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya misalnya relate-nya di SDGs nomor 11
saya jelaskan detail bla 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 dan kenapa saya memilih ini dan bagaimana dengan memilih SDGs ini akan membantu jenjang karir saya ke depan. Cukup dengan seperti itu saja. Nah, untuk di Swedia sendiri, industri yang sedang naik daun ya pastinya tentang berkaitan dengan sustainability ya, berkaitan dengan SDGs tentunya seperti mineral, pertambangan, dan juga IT di sini juga bagus, dan juga pembangunan di sini juga bagus di bidangnya. Namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kuota yang misalnya jangan khawatir nih teman-teman kayak karena ini di Swedia tersebut sedang gencar-gencarnya misalnya pertambangan nanti takutnya nggak kepilih gitu karena balik lagi di Swedia sangat menjunjung tinggi tentang equality dan equity. Jadi apapun jurusan teman-teman yang ingin teman-teman apply selama motivation letternya tersebut menjawab, insya Allah akan lulus seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal atas jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman semuanya tadi yang sudah mencantumkan pertanyaan di Google Docs. Ini kita lanjut lagi nih ke teman-teman yang nanya di Raiser, ada Kak Isma Sandune, mungkin dipersilakan untuk open mic dan kalau memungkinkan open kamera Kak. Oke, terima kasih Kak Rizka. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Iqbal. Malam Kak Gentar. Aku boleh nanya ke Kak Iqbal sama Kak Gentar nggak apa-apa Kak? Boleh Kak, silakan. Untuk pertama untuk Kak Gentar kan kemarin aku daftar juga untuk yang MFA 2024 ini kan Kak. Tadi Kak Gentar bilang kalau untuk yang skor IELTS atau TOEFL itu tidak mempengaruhi penilaian Kak. Ini kalau misalnya berarti kita nggak submit untuk dokumen kayak sertifikat itu, it's okay berarti ya Kak? Iya, itu nggak apa-apa. Oh, sama ini Kak, ini sih ada sedikit, aku sempat searching gitu kan di internet kayak ada beberapa yang kalau misalnya kita ikut beasiswa terus tiba-tiba di tengah jalan tuh ada nilai kita yang nggak masuk atau nggak mencapai target itu, akankah ada kemungkinan untuk kita dapat peluang mengulang untuk memperbaiki nilai dan beasiswa tetap jalan atau kita beasiswanya di-cut? Karena ada kasus aku pernah baca di Turki itu ketika dia nggak sampai nilainya di-cut gitu Kak beasiswanya. Jadi dia si awardee-nya itu kayak bingung harus ngapain nih kayak gitu. Kayak gitu Kak untuk Kak Gentar. Terus untuk Kak Iqbal tahun ini untuk beasiswa Swedinya belum buka ya Kak. Soalnya aku coba search juga dan udah buka di webnya di University Admission itu aku nggak nemu buat daftar. Kan kita harus cari kampusnya dulu ya Kak. Harus dapat LOA-nya dulu ya. Itu boleh minta dibantu untuk langkah-langkah secara garis besarnya aja nggak Kak? Aku minta maaf tadi aku telat juga untuk join-nya. Itu sih Kak, untuk Kak Iqbal sama Kak Gentar. Makasih banyak Kak. Selamat malam. Selamat malam. Silakan mungkin Mas Tara mau jawab dulu. Sorry tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan yang tadi tuh kayak kan tadi nggak apa-apa tuh Kak kalau nggak pakai sertifikat. Terus kayak misalnya pas sementara kuliah berjalan, misalnya kita amit-amit ternyata nilai kita untuk bisa lulus kelas bahasa Rumania tuh belum mencapai ambang batas misalnya Kak. Apakah kita akan ada kesempatan mengulang atau harus di-cut gitu loh Kak untuk beasiswa dan ya mau nggak mau kita harus balik atau ada jalan lain untuk kita bisa tetap kuliah dengan beasiswa gitu Kak? Oke, aku bakal jawab yang pertama. Yang pertanyaan pertama itu nggak perlu ya. Jadi kamu nggak perlu submit itu. Dan yang kedua dari pengalamanku karena aku baru lulus preparator year. Jadi jika kamu gagal di ujian yang pertama, kamu bakal ada remedial buat yang kedua. Remedial buat perbaikan nilai yang ini. Tapi jika kamu gagal di sini,
kamu nggak bisa naik ke ujian selanjutnya yang kayak bener-bener buat ujian final, dan yang itu kalau misalnya kamu nggak lulus itu, kamu nggak ada remedial, jadi mau nggak mau kamu ngulang tahun dan kamu bayar sendiri untuk seluruh kelasnya. Kalau ini kamu untuk masih yang kelas bahasa Rumanianya, Kak? Ya, ini buat kelas bahasa Rumanianya. Tapi kalau untuk kelas yang di fakultasnya, kamu dapat dua kali remedial, tapi yang kedua itu kamu bayar. Oh, yang pertama berarti free, masih free, Kak? Oh, oke. Oke, siap. Oke, makasih Kak Genta. Sama-sama. Ya, untuk beasiswa ini, mungkin aku juga tadi miss ya, untuk apply beasiswanya, teman-teman bisa melihat websitenya si.se. Nah, di situ nanti ada tuh timeline-nya. Nah, untuk tahun ini sudah selesai pemilihan atau penyeleksian beasiswanya, karena biasanya beasiswa SI ini dibuka di bulan Februari. Jadi sedangkan untuk apply kampusnya itu dibuka di bulan startnya itu bulan November kalau saya tidak salah, dari bulan November sampai Januari itu teman-teman apply tuh kampusnya di universityadmissions.se. Teman-teman bisa lihat juga nanti ada timeline tuh di universityadmissions.se-nya di sebelah kanan. Teman-teman bisa klik, nanti lihat tuh key date and deadlines-nya. Silahkan dicek juga requirements setiap jurusannya, kalian buat akun kalian masing-masing. Nah, setelahnya di bulan Januari itu keluar tuh maksudnya beasiswa SI ini publish nih dokumennya, template-nya, baik itu dari CV, proof of leadership, experience, letter of recommendations, itu mereka publish tuh di website si.se-nya. Nah, pada saat publish dokumen ini, beasiswanya belum dibuka. Jadi tugas kita sebagai calon awardee adalah mengerjakan nih semua templates yang diberikan. Nah, sambil menunggu university admissions itu keluar, barulah tuh dibuka beasiswa SI-nya di bulan Februari biasanya, di tanggal 1 sampai 20 Februari biasanya. Tapi nanti kalian harus cek lagi berkala. Nah, di rentang waktu tersebutlah baru kita bisa submit semua dokumen yang diminta oleh SI seperti CV dan lain-lain tadi. Plus dengan menuliskan secara langsung motivation letter-nya. Jadi kalian kayak copy paste dari Word ke lamannya seperti itu dengan menggunakan nomor aplikasi yang sudah kalian dapatkan di University Admissions karena sistemnya itu terintegrasi seperti itu. Menjawab? Apa ada pertanyaan? Gimana? Menjawab Kak, terima kasih banyak. Menjawab Kak, terima kasih banyak buat Kak Iqbal. Kak, aku boleh nanya satu lagi nggak? Ini terakhir Kak. Ya, saya tergantung ini moderator. Boleh Kak, satu terakhir lagi, silakan. Oke, makasih ya Kak Aliska. Ini terakhir Kak. Aku kan daftar S2 Kak nih master, tapi beda dari jurusan aku yang aku ambil di S1. Itu aman nggak Kak? Misalnya kayak untuk daftar, saya ambilnya S1-nya apa, S2-nya apa, itu masih masuk nggak Kak? Itu sih pertanyaanku. Soalnya ada beberapa juga yang nanya, ini boleh nggak sih kita daftar beasiswa misalnya S1-nya ekonomi, terus pengen S2-nya tuh pengen psikologi atau manajemen bisnis, karena pas S1 dan kerja ternyata pekerjaannya itu nggak sesuai dengan line pendidikannya kayak gitu, dan udah terlanjur kerja misalnya psikologi, tapi dia udah terlanjur kerja di divisi bisnis dan udah tertarik jadi entah itu dia jadi bisnis plan atau apapun itu, dan dia mau sekolah master untuk ngambil ke bisnis itu masih bisa nggak Kak? Itu sih Kak. Terima kasih banyak ya Kak Iqbal, Kak Rizka, sama Kak Gentar. Nah, bisa atau tidaknya kalau berdasarkan requirements-nya, kalian lihat lagi di requirements setiap kampusnya. Karena
diterima atau tidaknya di jurusan tertentu itu tergantung dari permintaan kampus. Namun untuk beasiswa SI ini sendiri mereka tidak membatasi kita untuk apply harus sesuai dengan jurusan dari S1 seperti itu, atau ada ketentuan-ketentuan khusus itu tidak ada di SI. Balik lagi saya tekankan bahwa di beasiswa SI ini, karena ini adalah pemerintah Swedia dan mereka sangat menjunjung tinggi tentang kebebasan, tentang equality, equity, dan sustainability. Selama hal tersebut menunjang karir kalian, baik itu pengalaman dan nantinya di masa yang akan datang, hal tersebut diperbolehkan. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan apapun pokoknya di beasiswa SI ini. Cukup dengan apply dan lihat aja tuh kalau misalnya berdasarkan jurusan, tergantung sama jurusan dan kampusnya aja. Tinggal cek apakah bisa cross jurusan. Tapi so far beberapa jurusan di Swedia yang saya ketahui seperti entrepreneurship di Uppsala, itu adalah ada satu awardee teman saya, jurusan S1-nya jurusan S1-nya pendidikan, jurusan S2-nya di entrepreneurship, dan dia diterima di kampus tersebut melalui beasiswa SI. Namun seperti contohnya kalau misalnya di kampus saya di arsitektur tidak diterima tuh kalau misalnya bukan background S1-nya arsitektur, seperti itu. Tergantung kampusnya. Tapi kalau beasiswanya tidak ada batasan. Itu. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal dan Kak Tara yang sudah menjawab pertanyaannya. Kak Isma, apakah sudah menjawab, Kak? Boleh dibantu juga nggak Kak untuk Kak Gentar, kalau untuk beasiswa dari Rumanianya gimana Kak, kalau untuk crossline gitu? Dari S1-nya beda ke S2 atau sebegitu kayak gitu lah Kak. Silahkan dijawab Kak Tara. Kalau itu aku sorry banget ya, aku kurang tahu untuk kayak dari berbeda domain S1 ke S2-nya. Oh, boleh. Oke. Oke Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Tara dan Kak Iqbal, Kak Isma dan Kak Isma juga sudah bertanya. Ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi di kolom komentar ada yang bertanya terkait beasiswa Romania nih, berarti ditujukan untuk ke Kak Tara. Pertanyaannya terkait dengan tadi Summer kan Kak Tara bilang kalau misalnya nggak di provide sama pemerintah ya beasiswanya Kak. Nah ini ada pertanyaan untuk beasiswa Romania saat Summer berarti mengandalkan uang dari part time aja Kak. Terus juga kalau Kak Tara daftar part time gitu gimana di sana? Boleh sharing-sharing Kak? Oke, jadi untuk pada saat waktu Summer, kalian mengandalkan uang dari part time dan mungkin bisa dikirim dari orang tua yang masih dikirimin. Dan untuk aku gimana cara aku daftar part time, biasanya aku nyari-nyari di OLX karena di sini banyak banget di OLX. Kalian tinggal nge-search kayak working place in, for example, Brasov atau Bucharest, kalian tinggal nyari gitu. Terus ntar kalian bisa lihat-lihat banyak nih requirement-nya apa, mereka butuhin apa, kamu pengen job desk-nya apa, entah itu kerja di hotel, entah itu kerja di restoran, OLX atau enggak kalian cari juga di Facebook, itu juga banyak banget. Jadi kalian bisa join grup di Facebook dan itu biasanya setiap hari itu banyak banget yang nyari. Mereka bakal kayak ngepost sesuatu dan dia tuh nyari waiters untuk apa, kerjanya berapa, gajinya berapa, mereka langsung jelasin. Dan kayak gitu aja sih. Dan itu gampang banget buat nyari kerja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Tara sudah sharing. Kita lanjut ke penanya dari yang raise hand nih Kak. Ada Kak Kumala Dewi yang dari tadi udah raise hand juga. Mungkin dipersilakan Kak Kumala untuk open mic. Makasih Kak Rizka. Ya. Selamat malam kakak-kakak semua. Saya mau tanya untuk Kak Iqbal tentang beasiswa Swedia. Tadi kakak jelaskan kaitannya dengan untuk persyaratan dokumen itu tadi ada dokumen untuk pengalaman bekerja, sama satunya lagi 2 rekomendasi, lalu 1 pengalaman kepemimpinan. Nah, tadi kakak menjelaskan kalau
untuk dokumen-dokumen itu harus disesuaikan dengan template yang disediakan oleh pihak beasiswa. Nah, posisi saya selama ini kan sudah ada beberapa tulisan dari semisal dosen terkait rekomendasi. Kalau saya harus menyesuaikan dengan pihak beasiswa itu nanti saya bagaimana Kak? Maksudnya dokumen yang sudah saya miliki dari dosen saya itu nanti harus saya apakan supaya sesuai dengan template dari pihak beasiswa. Itu yang pertama Kak. Lalu ada lagi yang kedua, tadi disebutkan juga kaitannya dengan untuk beasiswanya itu nanti bulan Februari. Kalau pembukaannya bulan November, lalu untuk beasiswanya Februari itu buka, jadi kita harus menunggu dulu untuk kita diterima oleh kampus atau beasiswa ini sejalan dengan kita mendaftar kampus. Jadi pihak beasiswa sudah semisal saya diterima, jadi pihak beasiswanya ini langsung dihubungi oleh pihak kampus atau saya harus menyiapkan diri saya sendiri. Jadi ada pengumuman tertulis dari pihak kampus yang menerima saya, lalu ada beasiswa yang saya mau ajukan atau semuanya dikerjakan oleh pihak beasiswa Swedia. Itu dulu Kak, mungkin Kak, 2 dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Kumala untuk pertanyaannya. Mungkin Kak Iqbal boleh langsung dijawab. Iya, untuk pertanyaan pertama, iya benar bahwa beasiswa ini yang saya sampaikan kita harus mengikuti template yang diberikan. Bagaimana dengan dokumen yang sudah Mbak Kumala miliki? Ya, itu tidak bisa kita apa-apakan dokumennya karena template-nya tersebut berbeda dengan template biasanya sepengalaman saya bahwa kalau misalnya surat rekomendasi dari dosen kan itu bebas ya penulisannya kayak perspektif mereka tentang kita. Namun untuk di template-nya sendiri yang di beasiswa SI ini ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang harus diisi dan ada requirement tertentu yang harus kita lakukan. Contohnya harus melakukan stempel basah di dokumen tersebut. Tidak boleh ada juga tidak boleh lebih dari 2 halaman dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu di template tersebut. Nah, berikutnya saran saya adalah untuk surat rekomendasi dari surat rekomendasi ini saya sangat tidak menyarankan. Bukan saya sih sebenarnya, tapi beasiswa SI lebih menyukai aplikans yang memiliki surat rekomendasi satu dari bidang profesional, yaitu misalnya atasan kita atau rekan bisnis, tapi bukan rekan kerja yang setara. Satu lagi adalah dari komunitas, dari misalnya komunitas-komunitas sosial teman-teman yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Boleh dari dosen ketika misalnya teman-teman bekerjanya di lingkungan pendidikan atau di bidang universitas. Itu kan sebagai rekan kerja ya, bukan sebagai seorang dosen. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan, ya mau tidak mau kita harus, itu menjadi pilihan opsi terakhir lah ininya. Karena sekali lagi bahwa beasiswa SI ini kan diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang sudah pernah bekerja kurang lebih dari 2 tahun, atau ada kurun waktu 3.000 jam kalau saya tidak salah. Bisa dicek di websitenya. Dan untuk Mbak Kumala juga bisa cek di website yang tadi saya sampaikan, si.se. Nah, lihat tuh template-nya. Template-nya biasanya tidak jauh-jauh berbeda setiap tahunnya, tapi kita harus mengikuti tahun yang akan kita apply. Nah, untuk pertanyaan kedua, beasiswanya buka di bulan Februari dan Mbak Kumala tidak perlu melakukan konfirmasi secara mandiri ke pihak beasiswanya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika teman-teman ingin apply beasiswa SI ini, teman-teman cukup mengisi portal
ketika portal tersebut dibuka dengan menggunakan nomor aplikasi dari University Admissions tersebut, dari apply kampus yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Jadi karena sistem dari beasiswa Swedia ini terintegrasi, jadi ketika nomor ujian tersebut kita cantumkan di aplikasi tersebut, ya otomatis aplikasi kita yang ketika misalnya kita lulus di salah satu pilihan 4 tadi, otomatis apa sih namanya, flow-nya itu kita tinggal menunggu hasilnya aja gitu. Kita tinggal otomatis kita di aplikasi kita dipertimbangkan di tahap berikutnya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang lulus di antara 4 itu, meskipun kita sudah mendaftar di beasiswa SI ini, itu tidak akan dipertimbangkan beasiswanya, seperti itu. Jelas Mbak Kumala ada? Terima kasih Kak Iqbal, sangat jelas. Mungkin ada tambahan lagi Kak, sama ya? Saya itu ada tanggapan begini Kak, kan semisal saya bekerja, lalu beberapa perusahaan internasional itu kan tidak ada stempel yang diberikan untuk surat rekomendasinya Kak. Kalau pihak beasiswa Swedia ini, apakah dimintai stempel atau bagaimana Kak? Kalau saya yakin tidak mungkin sebuah perusahaan tidak punya stempel ya, ininya. Pasti bahkan di perusahaan-perusahaan internasional pun teman-teman saya yang awardee angkatan saya dari Indonesia, mereka juga bekerja di multinational company, mereka juga punya stempelnya. Nah, tapi terkadang ada ada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki stempel basah, mereka punya stempel elektronik. Nah, itu tidak masalah. Itu bisa menjadi opsi kedua. Tetapi balik lagi, beasiswa ini sangat menyarankan untuk kita stempel basah gitu. Itu yang penting stempel sih, tapi menyarankan untuk stempel basah. Itu dia. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal atas Jadi jawabannya. Untuk beasiswanya itu seluruh universitas di Swedia kan ya Kak? Iya. Ya, makasih Kak Iqbal, Kak Rizka, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Kumala sudah bertanya. Kita mungkin masuk ke penanya terakhir yang sudah raisen juga, ada Kak Francisca Luis. Mungkin Kak Francisca bisa langsung open mic. Halo Kak Francisca. Oke, sepertinya beliau sedang tidak berada di tempat ya. Mengingat waktu kita yang terbatas, teman-teman, dan juga banyaknya pertanyaan yang datang di kolom komentar dan juga di Google Docs, tapi karena waktu kita terbatas, jadi sepertinya nanti bisa dilanjutkan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya dan diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp yang sudah ada dan teman-teman ikuti. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah bertanya, dan juga untuk Kak Tara dan Kak Iqbal yang sudah memberikan jawaban-jawaban terbaiknya nih ke kita semua. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita yang luar biasa pada hari ini, kita ingin mendengar nih closing statement dan juga tips and trick dari Kak Tara dan juga Kak Iqbal untuk mendapatkan beasiswa dan juga selama kuliah di domisilinya masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Kak Tara dulu, dipersilakan kepada Kak Tara. Oke, untuk tips dari aku sih, kalau kalian mau nyari beasiswa di luar negeri, kalian itu harus tebar jaring ya. Kayak bener-bener kalian harus apply ke seluruh beasiswa yang buka. Kayak kalian harus apply sebanyak-banyaknya karena kalian nggak tahu kalian bakal keterima di mana, dan susah banget buat kalian one shot, kayak yang kata Mas Iqbal, susah itu buat one shot untuk satu beasiswa, dan kalian harus tebar jaring aja. Dan tetap semangat, teliti untuk ngecek dokumen kalian, dan minta doa dari orang tua. Oke, terima kasih banyak Kak Tara untuk tipsnya. Bisa lanjut ke Kak Iqbal, silahkan Kak Iqbal. Tips dari saya untuk lolos, jangan lupa apply beasiswanya. Jangan cuman save aja tuh, kalau di fitur Instagram cukup save, terus berdoa kayak, ya Allah semoga aku lulus. Itu tidak akan terlaksana tuh teman-teman. Save postingan Schoolface misalnya, tapi pantengin tuh beasiswa yang kalian tuju, dan apply. Jangan sekedar panas di awal, terus pas di akhir
udah kecapean tuh kayak ya nggak jadi apply, atau misalnya menunda-nunda, ntar deh apply-nya di H-3 gitu. Itu juga sangat beresiko ya, karena biasanya tuh server sering down. Jadi jangan melakukan hal tersebut. Kalau misalnya sudah lengkap dokumennya, apply. Dan closing statement saya, push yourself, don't bother yourself about people, because only you know your limits. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk closing statement dan juga tips and trick-nya. Untuk teman-teman semuanya, sesi webinar kita pada hari ini sudah berakhir. Sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk teman-teman kalau misalnya kita dari tim Titik Jeda ada giveaway bagi teman-teman yang mengupload sesi webinar kita pada hari ini, dan jangan lupa tag Instagram @titikjeda.com, atau mungkin kalau misalnya mau nge-tag kakak-kakaknya yang jadi pemateri hari ini juga boleh banget ya Kak ya. Ya, boleh. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya sudah berkenan hadir, dan juga untuk kepada Kak Iqbal dan juga Kak Tara yang sudah memberikan sharing-sharing pengalaman yang luar biasa kepada kita hari ini. Saya selaku MC dan juga moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.